Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita kembali membahas mengenai Pancasila dan hari ini kita akan masuk pada sila yang kedua, yaitu menghargai kemanusiaan, menjadikan manusia sebagai manusia. Untuk itu kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Kau kembali kumpulkan kami dalam PA umum. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang juga telah teraplikasikan di dalam Pancasila, sehingga kami juga boleh menghargai Pancasila sebagai anugerah umum, sebagai wahyu umum yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, juga biarlah Engkau yang pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelumnya saya harus mengatakan kalau saya ambil materi ini, itu diambil banyak dari buku agama publik di bumi Pancasila. Jadi ini adalah buku tulisan dari Profesor Benjamin Intan, pendeta Pak Ben, yang sudah pernah ke sini berkhotbah. Beliau sekarang jadi profesor, itu tidak lepas dari tulisan-tulisan tentang Pancasila. Dan kalau lihat buku ini buku memang tebal, tapi kalau kita lihat penerbitnya, ini adalah penerbit Gramedia. Jadi seorang pendeta bisa menulis dan diterbitkan oleh Gramedia, tulisan akademis, itu adalah satu penghargaan yang luar biasa. Kalau biasanya kami menulis pakai tulisan diterbitkan oleh Verbum ataupun oleh Momentum, itu kan ya kita di tuan rumah sendiri lah, kita kerja di Reform, kemudian mereka menerbitkan tulisan kita, yaitu biasa. Tapi kalau sampai Gramedia yang menerbitkan, maka ini berarti tulisan memang diakui. Nah, bahannya materi hari ini saya ambil dari buku ini. Yang ini ada di perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik setelah ini bisa pinjam di perpustakaan. Oke, kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Kejadian pasal 1. Ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi ketika kita membahas mengenai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu kita tidak bisa lepas sebagai orang Kristen mengingat ayat ini sebagai landasan. Kalau kita mau menilai manusia yang adil, manusia yang beradab, tentu kita tidak bisa melepaskan dari asal mulanya, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, kita bisa diskusi, ini untuk berapa persen manusia ayat ini? Untuk siapa saja ayat ini berlaku? Tentu pada waktu itu mengatakan untuk Adam dan Hawa. Karena memang yang diciptakan oleh Allah, ya Adam terlebih dahulu, kemudian Hawa. Tapi itu kan kalau konteksnya pada zaman itu berarti 100% manusia. Semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya kaum pilihan ataupun umat perjanjian saja yang gambar dan rupa Allah. Tetapi semua gambar dan rupa Allah. Keturunan Adam dan Hawa sekalipun itu juga adalah gambar dan rupa Allah. Meskipun nanti dalam sejarah keselamatan itu ada pembagian antara umat pilihan, umat perjanjian dengan umat yang non-pilihan atau bukan umat yang masuk dalam perjanjian Tuhan, tetapi tetap secara derajatnya, secara kodratnya adalah gambar dan rupa Allah. Satu memang dipilih oleh Allah untuk jadi umat keselamatan, yang lain memang adalah non-umat pilihan, tapi tetap gambar dan rupa Allah. Ini adalah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Maka meskipun kita umat pilihan dan orang-orang yang non-umat pilihan sekalipun, itu dalam level-level tertentu harus saling menghargai. Tidak boleh menganggap karena saya umat pilihan, maka saya melihat orang yang non-Kristen itu seperti anjing saja, seperti binatang saja. Tetap nggak bisa. Karena kita juga melihat mereka itu tetap sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, inilah landasan ketika kita melihat Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus ingat ayat ini sebagai landasan. Yang nanti kita akan bahas secara lebih mendalam lagi. Nah, sebelum masuk bahasan secara lebih mendalam akan Pancasila, sila yang kedua, dalam perspektif reform, perspektifnya pendeta Benjamin Intan lebih tepatnya, kita lihat dulu secara negara kita. Saya lihat dari websitenya Pancasila,
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia itu mengatakan apa sebenarnya akan sila yang kedua. Bisa ditampilkan slide-nya. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Kemudian selanjutnya, sila kedua sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Next lagi, cepat saja. Dalam menjabarkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, para pendiri bangsa dan perumus Pancasila tak melupakan berbagai aspek kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat tadi dari sudut pandang Kristen, itu ayatnya jelas, Kejadian 1 ayat 27. Tetapi bagi orang-orang yang non-Kristen, yang juga Allah berikan wahyu umum, Allah berikan satu pengertian yang ada nuansa akan Allahnya, meskipun mereka tidak mengerti akan jelas bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah, tetapi Allah memberikan satu pemikiran yang tajam kepada orang-orang yang merumuskan Pancasila. Tetap ada hak, tetap ada potensi, tetap ada kemanusiaan dan keadilan yang harus ditegakkan bagi semua manusia. Dan dalam konteks Indonesia yang berbeda suku, bangsa, agama, ini penting sekali untuk kita pegang. Selain minggu lalu kita membahas ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah satu konsep ketuhanan, satu konsep yang dipegang oleh semua orang di Indonesia. Apapun agamanya, semuanya percaya pada adanya entitas Tuhan, ketuhanan. Konsep ketuhanan itu ada di Indonesia. Bahkan orang-orang yang mengaku sebagai ateis sekalipun, tetap saja mereka ada entitas ketuhanan. Nah, itu menjadi satu pedoman yang itu adalah dasar dari 4 sila yang lain. Maka kita tidak bisa memisahkan antara sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi kemarin kita sudah belajar akan ketuhanan, sekarang kita belajar yang secara moralnya. Bagaimana kita menerapkan sebagai orang-orang yang sama-sama percaya ada entitas akan Tuhan. Yaitu saling menghargai antara orang dengan berbagai kepercayaan yang lain. Yang sama-sama percaya akan adanya Tuhan, ya sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari pemahaman saya dari baca websitenya Pancasila ini. Kemudian ada 10 butir pengamalan akan Pancasila sila yang kedua. Bisa dibacakan, ditampilkan dengan cepat. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini tentu saja turunan dari sila yang pertama yang tadi sudah sempat saya bahas. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, dan tepat selira ini, ya saya kurang tahu maksudnya apa. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi secara cepat ini butir-butir Pancasila yang saya ambil dari website tadi. Ya, saya kalau suruh menjelaskan satu persatu, menjabarkan satu persatu secara lebih detail, mengeksposisi satu persatu secara lebih detail, itu bukan keahlian saya. Jadi saya hanya bisa membacakan dengan cepat, kemudian sudahlah kita langsung masuk ke bagian yang setidaknya saya bisa mengerti, tulisannya Pendeta Benyamin Intan. Nah, kita masuk bagian selanjutnya. Jadi saya ambil dari salah satu bab dari tulisannya Pendeta Benyamin Intan. Bab ini berjudul subbab sebenarnya, Agama Publik dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yang ini membahas sila kedua secara lebih terperinci dan dikaitkan dengan tentu saja pandangan reform, neo-Calvinis lebih tepatnya, pandangan Abraham Kuyper. Pendeta Benyamin Intan mengatakan ide mengenai hak-hak asasi manusia tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dengan sebagai sepenuhnya sila sekuler. Jadi kembali lagi, kita yang orang Kristen, terutama kita yang sudah tahu ayat yang tadi, Kejadian 1 ayat 27. Kemudian kita mengatakan, saya mau memperjuangkan keadilan sosial, saya mau memperjuangkan hak asasi manusia. Dasarnya apa? Landasannya apa?
tentu kita harus kembali lagi bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan rupanya. Maka kita tidak bisa memisahkan antara kita mencari keadilan dan kita mencari pembelaan hak asasi tanpa kita melihat akan Tuhan. Kalau kita tidak melihat akan Tuhan, tidak melihat akan penciptaan Tuhan yang menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, kita membela hak asasi manusia itu tidak akan ada dasarnya. Itu hanya akan sekedar ya karena saya kasihan, ya karena saya ada ya mungkin cuma belas kasihan secara moral aja, maka saya membela. Tapi itu dasarnya tidak akan kuat. Maka untuk kita bisa membela hak asasi manusia, kita harus menafsirkannya tidak terpisah dengan ketuhanan. Dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Maka ini bukan sila yang sepenuhnya sekuler. Tapi kembali lagi selalu terkait dengan sila yang pertama. Manusia mempunyai hak-hak yang tidak bisa dilanggar. Hak ini harus ditempatkan dalam gambar dan rupa Allah. Ayat yang tadi sudah kita baca. Atau Pendeta Benyamin Intan juga menggunakan satu istilah dari Islam sebenarnya. Khalifah Allah di dalam setiap diri manusia serta kedaulatan universal Allah. Jadi di sini maksudnya setiap manusia, kita sebagai orang Kristen lah, setidaknya ketika melihat orang-orang yang non-Kristen, kita harus selalu ingat ini, ada hak-hak dasar sebagai gambar dan rupa Allah yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Ya tentu kalau menghabisi nyawa, membunuh, itu kan hak dasar. Manusia diciptakan untuk hidup, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup, kemudian kita ambil kebebasan dia untuk hidup. Entah itu kita bunuh dia, ataupun kita, apapun yang jadi kebebasan dia untuk bisa menikmati hidup, kita ambil, ya itu berarti sudah melanggar haknya. Dan itu berarti juga secara langsung kita menyerang Allah yang telah memberikan gambar dan rupanya kita sedang serang. Maka dari situ kita harus melihat hak orang lain itu sebagai juga hak yang Tuhan berikan kepada gambar dan rupanya. Dan ini sebenarnya bukan cuma di Kristen, tetapi juga ada di Islam dan juga ada di ketika kita mengikuti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya Allah yang universal, maka Allah yang universal yang berdaulat, dia juga punya satu sense bahwa dia menciptakan manusia, itu ada khalifah Allah, kita mengenal gambar rupa Allah, ada sedikit nilai akan Allah, keserupaan dengan Allah, itu ada di negara yang percaya Pancasila ini, di agama-agama yang menganut pada Pancasila. Kembali lagi karena sila pertama tadi. Maka tidak ada dialog sipil yang murni tanpa melindungi kebebasan beragama. Jadi kita akan lihat secara lebih khusus sebenarnya sila yang kedua dikaitkan dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen berdialog antar agama dengan tetap menjaga hak-hak sipilnya. Jadi kalau kita melihat tidak ada dialog sipil yang murni tanpa melindungi kebebasan beragama. Kenapa kebebasan beragama itu tidak bisa dilawan? Karena kembali lagi itu adalah hak yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau kita ingat pada ajarannya John Calvin kan mengatakan setiap manusia itu diberikan semen religius. Setiap manusia diberikan kesadaran bahwa ada Tuhan, ada sensus divinitatis, ada kesadaran bahwa ada pribadi yang lebih besar dari saya, ada pribadi yang menciptakan saya, ada pribadi yang, kalau bukan pribadi setidaknya ada sesuatu yang harus saya sembah, yang harus saya puja, karena dia mungkin yang menciptakan saya, karena dia mungkin yang mengatur seluruh kehidupan semesta ini. Orang-orang non-Kristen, orang-orang suku pedalaman sekalipun, agama apapun, ada sensus divinitatis ini, ada sense bahwa Allah itu ada. Ini adalah wahyu umum yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dan ini adalah hak yang Tuhan berikan untuk setiap manusia mengejar itu. Untuk setiap manusia mengejar akan keberadaan Tuhan. Maka dari situ kita bisa lihat ketika kita mengatakan melindungi hak-hak manusia yang adil, ya kita juga harus melindungi hak mereka untuk beragama. Hak setiap orang untuk beragama. Dan disinilah yang mungkin akan menjadi satu hal yang bagi kita mungkin agak susah kita bisa diskusikan. Pendeta Benyamin Intan itu bahkan mengatakan, dia memberikan contoh, di Indonesia ini ada seorang presiden yang mengerti nilai ini, yang benar-benar menjalankan nilai ini, memberikan kebebasan kepada setiap
orang untuk beragama, untuk mengekspresikan agamanya. Itu sebenarnya bagus. Tapi nanti akhirnya menjadi, ya bagi kita sendiri sebenarnya ada sisi negatifnya. Gus Dur, presiden yang ya dia adalah seorang pemimpin agama seberang sebenarnya, tapi dia mengerti poin ini. Maka dia memberikan kebebasan kepada setiap orang di Indonesia untuk mengekspresikan agamanya. Yang akhirnya bagi kita agak sedikit kebablasan. Ada agama-agama seperti Saksi Yehova yang dia sebenarnya bukan Kristen atau Mormon, akhirnya bisa masuk dan diakui juga. Karena memang ya itu haknya setiap orang untuk mencari agama itu. Kita tidak boleh melanggarnya. Nanti kita akan lihat. Lalu kalau kita tidak boleh melanggarnya, bagaimana dengan kita yang harus menginjili? Bagaimana dengan kita yang harus membawa jiwa untuk masuk ke gereja? Nah, jadi tidak ada dialog sipil yang murni tanpa melindungi kebebasan beragama. Ketika kebebasan beragama itu ditentang, justru itu tidak ada dialog sipil yang sehat. Pasti ada kecacatan di sana. Di sini Benyamin Intan juga mengatakan kenyataan ironis bahwa legitimasi agama oleh negara diberikan oleh pemimpin-pemimpin agama demi keuntungan politis mereka. Nah, inilah yang terjadi. Harusnya para pemimpin ini melindungi hak setiap manusia untuk beragama yang percaya pada Pancasila, yang berlindung di bawah Pancasila. Tetapi ternyata secara ironis justru mereka menggunakan legitimasi agama untuk keuntungan politis mereka. Ambil contoh waktu pemilunya antara Pak Ahok dengan Pak Anies, itu kan ini dipakai agama. Hak orang untuk beragama, hak orang untuk boleh menentukan pilihan berdasarkan sebenarnya bukan berdasarkan agama, tapi apa yang jadi hak-hak agama mereka itu kan dipakai sampai ada yang ngomong kalau kamu tidak memilih salah satu, kamu tidak didoakan waktu meninggal nanti. Kan kayak gitu tuh harusnya hak dia kan untuk tetap apapun yang terjadi, pilihan politis dia apapun itu, dia boleh menikmati agamanya. Tapi itu ternyata ditekan, itu ternyata dijadikan satu alasan untuk dia akhirnya terpaksa memilih. Jadi tekanan untuk orang-orang memilih salah satu calon. Nah, inilah salah satunya. Demi keuntungan politis, ini bukan satu hal yang baik. Dan sebenarnya ini adalah satu hal yang merugikan bagi agamanya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan seandainya suatu saat bolehlah kita bermimpi yang mayoritas jadi Kristen, Kristen jadi mayoritas. Kemudian kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka itu. Itu sebenarnya juga kita tidak boleh melakukan seperti itu. Karena itu tetap akan merugikan agamanya sendiri. Sebagai contoh lah, sekarang kita melihat mereka itu kan ada nuansa negatifnya. Kemudian kita juga selalu pingin ngelawan aja setiap kali apa yang mereka dengan keras mereka mau memaksakan nilai-nilai agamanya. Akhirnya ada penilaian sendiri terhadap agamanya mereka. Dan mungkin generasi selanjutnya yang lebih kritis akan melihat nggak baik. Caranya kayak gitu tuh nggak sehat. Maka itu menjadi satu hal yang merugikan agamanya sendiri. Kita pun ketika misalnya jadi mayoritas melakukan hal yang serupa, dan itu kan yang terjadi juga di Barat sebenarnya. Ketika memaksakan nilai-nilai agamanya, nilai-nilai kekristenan, dipaksakan secara membabi buta, tidak secara berhikmat, justru orang-orang generasi selanjutnya jadi enggan, jadi merasa muak. Kok harus begini, harus begitu? Jadi akhirnya malah terjadi penurunan yang drastis di gereja. Maka bukan dengan paksaan, bukan dengan satu melanggar hak asasi manusia untuk mengajarkan akan kekristenan, untuk memberitakan Injil. Para pemimpin ini tidak menyadari bahwa hak-hak asasi mereka dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai manusia adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hak asasi mereka, hak untuk mereka dapat perlindungan negara, dan kewajiban mereka untuk melindungi juga orang beragama yang lain. Itu sebenarnya dua sisi mata uang. Dua sisi koin yang sama. Ketika mereka melanggar hak dan kewajiban mereka melanggar kewajiban mereka untuk memberikan kebebasan kepada saudaranya beragama, sebenarnya mereka juga sedang
mempertaruhkan hak mereka untuk beragama. Kalau mau adil, ya sudah kita jadi negara sekuler aja. Kita hilangkan aja sila yang pertama. Kalau sama-sama mau kayak gini terus posisinya, selalu berantem, memaksakan yang mayoritas, yang minoritas harus ikut yang mayoritas kayak gitu, ya udah, kita jadi negara sekuler aja. Itu akan menjadi kerugian kalau sampai hal ini terjadi. Hak asasi mereka bergantung pada hak dan kewajiban untuk menghormati kebebasan dan martabat orang lain. Tanpa melakukan ini, hak-hak asasi manusia yang dasar tidak bisa ada. Nanti kita akan lihat maksudnya di sini apa. Ini maksudnya Pendeta Benjamin Intan itu adalah untuk mengejar kebaikan bersama. Kita tidak akan bisa mencapai kebaikan bersama ketika kita melanggar kewajiban untuk membela haknya beragama orang lain. Setiap usaha untuk memaksa orang untuk menyatakan agama atau kepercayaan mereka hanya akan menjadi merugikan bagi agama itu sendiri. Nah, ini berbeda dengan kita penginjilan. Mereka pun juga ketika mengatakan berdakwah atau memberitakan ajarannya mereka, itu kalau dengan kekerasan, itu tidak bisa. Itu adalah satu kesalahan, karena melanggar hak. Kita pun juga, ketika kita penginjilan, kalau dengan kekerasan, kita mengatakan, kamu harus jadi Kristen. Kalau kamu tidak menjadi Kristen, kamu tidak bisa dapat keuntungan-keuntungan tertentu misalnya. Misalnya kita jadi pemimpin Kristen, kemudian kita cari bawahan yang non-Kristen, sengaja kita paksa untuk mereka jadi Kristen supaya bisa naik jabatan dan segala macam, itu kan memotong haknya dia untuk beragama. Itu justru akan jadi kerugian bagi agamanya itu sendiri. Tetapi kita melakukan penginjilan, itu kan dengan cara ya kita memberitakan Kristus, kita berdialog, tanpa ada paksaan. Kalaupun pada waktunya nanti orang itu menolak, ya kita juga berdoa, percaya kepada Tuhan, Roh Kudus yang buka hati orang. Sekarang mungkin dia menolak, ya sudah, tetap kita doakan, nggak perlu kita paksa. Bahkan sampai anak kita sendiri pun juga begitu. Kita harus memberitakan Injil dengan, ya nggak bisa dengan paksaan dong. Karena papa Kristen, maka kamu harus Kristen. Nggak gitu. Tapi justru dengan kita ya berdialog, dengan kita mengajarkan Injil yang benar. Satu-satunya keselamatan dalam Yesus Kristus. Nggak ada jalan yang lain. Kalau dia terima ya puji Tuhan, itu pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak terima, jangan kita pangkas haknya. Jangan kita pangkas apa yang jadi seharusnya dia dapat pemeliharaan kita, seharusnya dia tetap dapat perlindungan kita langsung pangkas. Kita langsung bilang, ketika misalnya nih, ya contoh yang ekstrim lah, anak kita murtad, jadi Islam, atau agama apapun itu, kita langsung usir dari rumah. Kita langsung bilang, nak kamu sudah bukan anakku, saya keluarkan dari kakak. Itu sebenarnya bukan satu cara yang benar. Itu juga melanggar hak dia sebagai manusia. Dan itu juga melanggar gambar dan rupa Allah tadi. Kita percaya Allah memberikan kepada manusia adalah sense bahwa Tuhan itu ada. Dan kita percaya Tuhan juga Roh Kudus memimpin untuk orang itu bisa meresponi firman Tuhan. Siapa kita punya kuasa sampai melanggar haknya dia? Kalau Roh Kudus saja memimpin, ada waktunya dengan caranya Tuhan sendiri, orang itu anak kita akan datang kepadanya. Tanpa kita perlu langgar haknya. Jadi itu justru akan menjadi kerugian bagi kita sendiri kalau kita langgar haknya anak kita. Ataupun orang-orang sekitar kita. Ini Pendeta Ben mengutip seorang tokoh bernama Hollenbach. Dia mengatakan, kebebasan beragama memampukan orang-orang percaya dan yang tidak percaya juga untuk masuk ke dalam sebuah komunitas yang berusaha menemukan kebenaran tentang bagaimana mereka harus hidup bersama. Kebebasan agama adalah kebebasan untuk berbicara secara religius di depan publik. Itu adalah kebebasan untuk menyarankan cara-cara yang diberikan oleh pemahaman religius terhadap apa yang baik kepada realitas kehidupan publik. Pelaksanaan agama yang bebas adalah kebebasan sosial dan hak untuk mendapatkan kebebasan beragama meliputi hak untuk berusaha mempengaruhi pemahaman orang-orang lain mengenai kehidupan yang baik melalui persuasi dan argumentasi publik. Jadi ini bedanya. Kalau kita melanggar haknya nggak boleh, tetapi kebebasan beragama itu justru mendorong kita untuk di depan publik, kita menyatakan iman kita memberikan nilai-nilai yang baik, yang positif dalam kekristenan di muka publik dan harus dilindungi oleh negara.
kita tidak boleh, ya ketika kita misalnya mengatakan kekristenan itu punya nilai-nilai yang baik, ada pandangan neo-Calvinis yang ternyata itu turunannya jadi Pancasila sebenarnya. Kita ajarkan itu ke kampus-kampus, kemudian tiba-tiba polisi datang dan menangkap kita. Itu nggak bisa. Justru kita harusnya sebagai orang yang dilindungi oleh sila kedua Pancasila, dengan kita berani mengatakan di depan publik, ada nilai-nilai Kristen yang baik. Ada nilai-nilai Kristen yang kita bisa terapkan di tengah masyarakat Indonesia ini untuk mencapai satu kebaikan bersama, tanpa paksaan. Tapi kita menyatakan iman kita menyatakan di depan publik. Ada keunikan sendiri dalam kekristenan. Kita mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada berita rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan di depan publik. Itu bukan satu kesalahan. Kita bisa sampaikan itu. Justru itu adalah kebebasan, itu adalah hak kita untuk sampaikan. Tetapi kalau kita memaksa, seperti tadi yang saya katakan, itu yang nggak boleh. Dan ya kalau undang-undang yang lain. Kalau kita dengan cara, kita kan menyampaikan iman kita yang positif, yang baik kan, itu hak kita. Tapi kalau di tengah itu kemudian kita menghina agama yang lain, menghina iman mereka, ya kita memang bisa kena kena undang-undang penistaan agama dan segala macam. Itu perkara yang lain. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran kita, itu boleh. Justru itu hak kita. Jangan sampai kita terpancing di depan publik untuk ya menghina agama yang lain. Kalau itu memang kita bisa, itu memang ada aturannya sendiri. Jadi melalui persuasi dan argumentasi publik. Itulah kenapa di YouTube kalau kita khotbah juga sebenarnya bolehlah, nggak masalah, nggak harus di-ban dan segala macam. Selama nggak sampai menghina agama yang lain. Kemudian selanjutnya Pak Ben mengatakan, hak untuk menyatakan agama atau kepercayaan seseorang bukan saja harus dihormati, tetapi juga harus didorong dan didukung. Nah ini yang mungkin bagi kita agak sulit. Kita mengatakan ini untuk semua orang yang percaya pada Pancasila. Dasarnya adalah tadi, kita sebagai orang Kristen melihat semua orang sebagai gambar dan rupa Allah. Setiap orang diberikan sensus divinitatis. Maka ketika ada orang-orang yang beragama yang lain, kemudian mau menyatakan imannya, mau menyampaikan kebenarannya di muka publik, gimana respon kita? Kita dukung atau kita tentang? Mungkin sebagian dari kita mengatakan, kalau kita dukung, jangan-jangan kita sedang mendukung agama mereka, jangan-jangan kita sedang mendukung mereka untuk penginjilan, untuk segala macam, versinya mereka. Sebenarnya, kita harus percaya bahwa itu harus tetap dihormati, bahkan didorong dan didukung. Jadi kalau misalnya ada orang yang, ya kalau di gereja memang kita bisa katakan nggak boleh. Di gereja meskipun ini juga ruang publik, tetap ini adalah rumah kita. Kita nggak boleh mereka untuk ya sholat dan segala macam. Tapi kalau misalnya ya ini agak susah sih sebenarnya. Di lingkungan kita ada orang yang pengajian, kemudian pakai toa, sebenarnya mau tidak mau, itu hak mereka tetap. Kita nggak bisa mentang-mentang, kita nggak bisa melawan dengan langsung motong toanya dan segala macam, langsung demo, nggak bisa. Tapi seharusnya juga sebaliknya begitu, kita pun ketika kita menyampaikan kebenaran kita di ruang publik, harusnya mereka juga dukung, harusnya mereka juga tidak takut, tidak menolak, tapi menghormati. Nah, memang di sini ada ketidakseimbangan. Kita yang diajarkan, oke, kita tahu mereka punya hak untuk itu, kita tidak melanggar, harusnya mereka juga perlakukan itu kepada kita. Pemahaman terhadap kebebasan religius ini penting dalam mengejar kebaikan bersama yang murni. Di sini yang kita kejar adalah kebaikan bersama, karena ini konteksnya Pancasila. Kalau konteksnya Injil, memang kita yang mengejar adalah semua orang percaya, semua orang setidaknya mendengar beritakan Injil. Dan di antara mereka yang kaum pilihan percaya kepada Kristus. Tapi karena ini konteksnya Pancasila, di negara Pancasila, tetap kita sebagai, ya kita kan double citizen, dua warga negara, Indonesia dan Kerajaan Allah. Sebagai warga negara Indonesia, kita ada hak-hak sipil yang ada aturan-aturan sipil yang harus kita
jalani. Dan itu tujuannya, aturan-aturan sipil yang harus kita jalani untuk mengejar kebaikan bersama. Kita sama-sama berharap kebaikan bersama di Indonesia ini terjadi kerukunan. Kita sama-sama berharap di Indonesia ini keadilan itu ditegakkan. Hukum tidak berat sebelah, hukum tidak tumpul ke atas. Kita berharap supaya ya ada kebaikan yang bisa dinikmati oleh semua orang, bukan cuma golongan tertentu. Nah, itu yang kita perjuangkan dengan nilai-nilai agama kita masing-masing. Dengan nilai kekristenan kita perjuangkan ini di muka publik. Sebagai gambar dan rupa Allah, atau sebagai orang Kristen yang diajarkan untuk melakukan 10 perintah Allah, diajarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, mengasihi sesama, bahkan mengampuni musuh, memberikan pipi kiri ketika pipi kanan ditampar, dan segala macam. Itu kita lakukan di ruang publik, tujuannya untuk kebaikan bersama. Tujuannya agar tercipta keharmonisan, perdamaian di Indonesia ini. Kalau semua orang rukun, antar agama, antar bangsa, antar bahasa, itu kan baik. Nah, inilah yang dikejar. Kebaikan bersama tidak boleh hanya bagi orang-orang, tetapi juga oleh orang-orang. Dalam artian di sini, kebaikan bersama yang kita kejar itu bukan hanya untuk orang-orang, dalam artian pemerintah mengusahakan itu untuk rakyatnya. Tidak sampai di sana saja, tetapi ini adalah usaha semua rakyat, usaha setiap individu yang berada di bawah Pancasila. Kebaikan bersama. Kita tidak bisa menuntut kepada negara, kok negara sekarang timpang dan segala macam, tidak adil. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya kewajiban untuk terlibat dalam memperjuangkan kebaikan bersama ini dengan nilai agama kita, dengan nilai kekristenan kita. Paling mudah, kita melihat orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, kita memperlakukan orang-orang yang mungkin secara pekerjaan lebih rendah dari kita, mungkin hanya sekedar satpam, mungkin hanya sekedar tukang sapu. Tetap kita lihat sebagai gambar dan rupa Allah. Ketemu mereka ya kita sapa dong. Kalau kita ketemu sama Pak Tong misalnya, buru-buru mau salamin tangannya, buru-buru mau mengatakan selamat pagi, selamat siang. Tapi begitu ketemu sama orang yang nyapu jalan di apartemen saya misalnya, kita cuek aja. Nggak bisa gitu dong. Dia kan sama-sama gambar dan rupa Allah. Dalam derajatnya sebagai gambar dan rupa Allah, setara dengan Pak Tong, setara dengan Pendeta Tama, setara dengan kita semua. Ya, kita harus hormati juga, harus hargai juga. Nah, kalau orang Kristen semua bisa melakukan hal ini, setidaknya kita yang meskipun minoritas sekalipun bisa melakukan hal ini, itu kan orang-orang jadi merasa kok enak ya tinggal dekat orang Kristen, kok ada damai ya, kok ada saling menghargai ya, ada kebaikan bersama yang diperjuangkan. Nah, mungkin agama-agama yang lain juga punya kebaikan bersama yang lain. Inilah yang harus diperjuangkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi kebebasan agama tujuannya untuk mencapai kebaikan bersama. Jangan salah, karena ini adalah anugerah umum Tuhan. Ketika kita mengatakan Pancasila sebagai anugerah umum Tuhan, atau sebagai wahyu Tuhan karena ada ketuhanan yang Maha Esa, maka kita harusnya sebagai orang reform juga menghargai dong, menerima Pancasila. Bukan anti terhadap Pancasila. Kebaikan bersama memerlukan partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat. Semua orang yang berpartisipasi mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangsi kepada kualitas kehidupan bersama. Semua orang dalam keterbatasan dan kelemahannya memiliki potensi untuk menyumbangkan sesuatu yang signifikan dan berbeda kepada seluruh bangsa. Oke lah, kita setiap individu punya kelemahan, setiap individu punya keterbatasan sendiri. Tapi kita yang ada di Indonesia, kita punya peran untuk ya membantu kebaikan bersama. Sesederhana mungkin ya Abraham mungkin yang masih kecil, setidaknya bisa lah bantu untuk kalau lihat sampah, masukin ke tempat sampah, hal sesederhana itu pun kan bisa. Atau ya kita punya teman yang berbeda suku, yang berbeda agama, kita saling menghormati. Itu kan bisa. Hal yang paling sederhana sekalipun, kita lihat orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, kita hormati. Agama Indonesia memiliki sumber-sumber daya yang berbeda yang bisa memberikan sumbangsi penting untuk memperkuat komunitas-komunitas solidaritas dalam masyarakat. Jadi setiap agama, Pendeta Benjamin Intan, itu mengatakan
ada nilai-nilai dalam agamanya, itu yang akan menjadi sumbangsi untuk membuat kebaikan bersama bagi bangsa ini, yang sama-sama membela hak manusia. Sebagai contoh, kalau di Kristen, kita buka Lukas 6 ayat 31. Saya bacakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini kan satu pedoman golden rule sebenarnya. Satu pedoman bahwa ya apa yang kamu mau lakukan, apa yang orang lain mau perlakukan kepadamu, perlakukan itu kepada mereka. Dan ini ternyata di semua agama ada. Setidaknya kalau tidak secara positif, kita kan secara positif, kita memberi kepada orang supaya orang ya dia melakukan perlakuan yang sama kepada kita. Itu secara positif. Setidaknya di agama-agama yang lain, kalau tidak ada yang secara positif, ada yang secara negatif. Supaya kamu tidak dapat karma jahat, ya kamu jangan melakukan hal yang jahat kepada setiap orang atau bahkan setiap makhluk. Ada yang mengatakan itu. Ada kan golden rule juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di setiap agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya ada untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Yang inilah harus kita bela. Jadi di sini kita bisa lihat di setiap agama itu mengajarkan cita-cita dasar kasih dan komitmen kepada kesejahteraan orang lain, itu ada. Tetapi mungkin memang berbeda dalam terjemahannya, berbeda dalam cara penafsirannya. Meskipun memiliki cara penafsir akan cinta dan komitmen yang berbeda, semua tradisi religius sepakat bahwa pembentukan sebuah masyarakat demokratis tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi. Jika masyarakat ingin bertahan, diperlukan lebih dari sekedar mementingkan diri sendiri. Setiap agama percaya bahwa individualisme itu sebenarnya tidak bisa membangun satu memang nggak bisa membangun satu komunitas, tidak bisa membangun satu kebaikan bersama. Memang ada agama yang mengajarkan untuk bertapa, untuk menyendiri dan segala macam. Tapi itu kan hanya untuk orang-orang, ya mereka para pemimpin-pemimpinnya aja, orang-orang tertentunya aja. Tapi mereka kan juga mengajarkan bahwa kepada segala makhluk harus berbuat baik. Kepada segala makhluk harus, bahkan sampai nggak boleh makan binatang dan segala macam. Karena ada unsur cinta dan komitmen, meskipun itu bahasanya berbeda. Dan agama-agama yang yang dilingkupi oleh Pancasila ini, itu punya nilai ini. Maka inilah yang bisa dihargai. Kita tidak bisa menjadi satu, ya ini yang menarik. Kalau kita mengatakan tidak bisa individu, maka kalau kita misalnya mengatakan saya Kristen, maka saya harus bersama dengan Kristen-Kristen aja. Bikin lingkungan kerja yang Kristen-Kristen semua. Itu justru kebaikan bersama, tidak berjalan. Tetapi ketika kita bisa bersosialisasi dengan yang beda agama, dengan yang beda ras, beda suku, dan segala macam, kebaikan bersama akan berjalan, berlangsung. Karena di sana akan ada, ya kita saling menghargai, kita saling belajar satu dengan yang lain, belajar mengenal. Kita sama-sama bisa menunjukkan ya, kita bisa mengajarkan nilai Kristen, kita bisa menunjukkan bahwa kekristenan itu berbeda, justru ketika kita berjumpa dengan yang non-Kristen kan. Disinilah kebaikan bersama bisa berjalan justru dalam masyarakat yang demokratis. Maka ide mengenai martabat manusia itu adalah satu kunci terpenting yang memberikan kerangka dan konsep kebaikan bersama. Kembali lagi, untuk mengejar kebaikan bersama kita mesti melihat martabat manusia. Dan kita sebagai orang Kristen, puji Tuhan, itu mudah melihatnya. Dari Kejadian 1 ayat 27 tadi. Semua adalah gambar dan rupa Allah. Karena alasan ini, pertanyaan, apakah martabat diri manusia itu harus memberikan dasar bagi dialog di antara keyakinan-keyakinan iman yang berbeda-beda. Kebaikan menyeluruh akan terjadi ketika setiap kelompok berfungsi memajukan martabat dan pemenuhan setiap orang. Inilah sila yang kedua, tujuannya untuk ada kebaikan menyeluruh yang terjadi. Maka secara cepat kesimpulannya, kalau minggu lalu kita melihat sila ketuhanan, itu sebenarnya memberikan dasar ontologis.
Hak-hak asasi dari martabat manusia yang tidak bisa disingkirkan berfungsi memberikan kerangka etis bagi ketiga sila Pancasila yang lain. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan jiwa, itu memberikan nyawa, nafas bagi empat sila yang lain, sila yang kedua ini, hak-hak asasi dari martabat manusia, itu menjadi satu kerangka, satu tulang, kerangka etis bagi ketiga sila yang lain. Jadi sampai sini kita bisa diskusi, pertanyaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kami sebagai warga negara Indonesia, tetapi kami juga di saat yang bersamaan adalah warga kerajaan Allah. Engkau yang memberikan kepada kami satu pedoman hidup yang baik, melalui wahyu khusus firman Tuhan, tetapi juga melalui wahyu umum Engkau memberikan Pancasila. Biarlah kami juga belajar untuk kami menghormati, menghargai hak-hak orang lain, karena mereka juga tetap adalah gambar dan rupa-Mu. Sehingga kami yang hidup di tengah negara yang pluralis ini, kami tahu bagaimana kami sebagai umat-Mu bersikap dan menghargai orang-orang yang berbeda dengan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan, diskusi? Ya, Pak Ginting. Sebenarnya Pancasila itu kan wahyu umum ya, yang harus kita kerjakan, jadi saling menghargai. Tapi kan ada kadang-kadang ruang-ruang memang yang kita harus melakukan apa yang diperintahkan agama, seperti saya kasih tahu gini lah umpamanya. Tadi Pak Jeko kan bilang umpama sekolah, ya sekolah, terus itu kita juga harus memberi ruang kepada agama yang lain gitu ya, untuk belajar agamanya, dan berikan kesempatan. Itu satu, itu kalau dari apa namanya dasar negara kita ya betul memang demokrasi itu kan Pancasila itu sendiri kan. Tapi kalau umpamanya kita lihat sekarang kan yang berjalan kan seperti ini, umpamanya ada yayasan di bawah gereja dan dia mendirikan sekolah mulai dari playgroup sampai dengan SMA ya. Itu sekolah Kristen umpamanya. Ini sekolah Kristen. Dan di sana kan tidak diberi ruang untuk agama yang lain memberikan pelajaran agama, bahkan kita kan di sana harus mengikuti agama Kristen dan mereka nanti dites dengan materi yang diberikan oleh guru agamanya kan. Itulah yang memberikan nilai kepada mereka. Dan juga begitu ya, kalau kita lihat umpamanya di agama, terutama agama Islam lah ya, yang kita tahu mungkin itulah yang kita begitu banyaknya ya, seperti agama Katolik juga kan begitu, sekolah-sekolah Katolik kan banyak sekali. Dan juga mungkin satu lagi mungkin panti asuhan. Jadi kan sebenarnya pada waktu yayasan ini mendirikan sekolah ataupun mendirikan panti asuhan itu supaya anak-anak ini diinjili. Jadi mereka itu bisa bertumbuh dengan karakter orang Kristen. Orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah yang ditanamkan karena itulah kebenaran yang kita akui. Karena sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi itu penekanannya. Jadi maksud saya kalau universitas sudah beda ya. Kalau universitas Kristen juga saya lihat semua juga sudah sama ya. Sudah wahyu umum ya. Jadi tidak ada lagi ini. Jadi sesuai dengan agama mereka itu diberikan kesempatan untuk belajar agama mereka kan. Ini kan nggak salah ya. Kan memang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen umpamanya. Kita mendirikan satu yayasan Kristen, kita ingin, tapi di situ ada satu tujuan yang lebih besar, yaitu membawa orang kepada Kristus, memberitakan Injil, tapi dengan
pendidikan. Iya. Nah itu kan biasanya di anak-anak itu kalau nanti kalau udah panti jompo mungkin udah lain lagi ceritanya. Pak Tong sudah bikin itu kalau panti jompo nanti jadi itu ada untuk agama Hindu, ada untuk agama Konghucu juga, ada agama ini kan semua sudah dikasih tahu Pak Tong gitu kan. Ya, ya. Jadi ya itu oke, saya kira mungkin itu sesuatu seperti tadi kita berpancasila, menjalankan Pancasila itu dari setiap sila-sila itu kita akan jalankan itu kan. Ya, Tapi kalau umpama tadi di dalam pendidikan anak-anak biasanya itu kita berarti agama yang kita anut itulah yang kita anggap yang kita harus jalankan karena itu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Salah atau tidak itu Ya. saja Pak. Terima kasih Bang Genting. Ya kalau sebagai anak pertama, hak dan kewajiban anak itu kan ada usia tertentu itu masih dilindungi oleh orang tua kan, masih di bawah orang tua. Jadi ya memang orang tua yang berhak dan berkewajiban untuk mengajar anaknya. Itu clear. Kalau kita punya anak sampai usia tertentu, ya peraturan Indonesia berubah ya, 17 tahun mungkin ya. Itu ya benar-benar adalah ada di bawah kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka akan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai firman Tuhan. Nah, tetapi kalau kita ngomong soal sekolah, terutama yang Kristen, memang kita mengajarkan semua orang nilai Kristen. Memang di balik itu ada unsur untuk kita yang menginjili. Tapi itu kan tidak secara paksaan pertama. Dan orang itu juga murid yang kita dari awal masuk sudah kita kasih surat, ini nanti akan diajarkan Kristen dan segala macam, setuju atau tidak setuju tanda tangan. Kalau setuju tanda tangan, kalau enggak ya udah keluar aja, nggak usah masuk di sini. Dan ketika akhirnya pada akhirnya mereka entah tetap dalam imannya agama yang lama atau akhirnya menjadi Kristen, itu kan semua bukan paksaan, Pak. Tetap mereka karena belajar firman Tuhan di sekolah, ya akhirnya mereka memutuskan, oh ya, saya mau jadi Kristen, menurut keputusan mereka sendiri. Tidak ada paksaan yang mengatakan, oh kamu harus jadi Kristen, kalau enggak kamu nilainya akan minus semua. Kalau kamu tidak jadi Kristen, kamu nggak boleh sekolah di sini, keluar aja. Nggak ada kan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya tetap berdasarkan mereka ya, tidak dengan cara paksaan untuk mengajarkan akan kekristenan kepada mereka. Nah maka dari situ justru kalau seperti ini, selama cara mengajarkan agama, cara mengajarkan nilai-nilai moralnya, nilai-nilai kepercayaannya itu secara persuasif seperti ini, secara tidak dengan paksaan, kita harus hormatin. Bahkan sekolah yang madrasah sekalipun, sekolah Islam ataupun sekolah agama-agama yang lain, kita pun juga harus hormatin ketika mereka tidak menggunakan cara paksaan. Nah tapi itu kan hampir-hampir ketika mereka mengajarkan kalau semua orang harus pakai pakaiannya mereka lah, hijab misalnya. Bahkan yang Kristen pun harus pakai hijab. Itu kan sudah mulai paksaan. Nah, kalau itu benar-benar kita, ya itu melanggar Pancasila, itu melanggar hak orang untuk beragama. Tapi kalau cuma diajarkan, oke, di sekolah ini ada ajaran Al-Quran misalnya. Ya, karena kamu di sini nggak ada agama yang lain, terpaksa harus ikut. Ya udah dia ikut, tapi kemudian kan nggak dipaksa untuk dia harus benar-benar jadi Islam. Ya sudah, nanti dia akan pilih sendiri. Ya kalau memang dia umat pilihan, pasti Tuhan lindungin lah. Tapi kalau dia pada akhirnya pindah, itu pun juga atas pilihan dia sendiri. Tidak dengan cara paksaan. Nah, kita bangun sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik juga bangun sekolah-sekolah, itu untuk ini, untuk memberitakan Injil, memberitakan, ya tujuannya untuk kebaikan bersama tadi lah, dengan memberikan pendidikan yang baik, tapi juga mengajarkan moral-moral Kristen, nilai-nilai Kristen, yang pada akhirnya anak dari kelas 1 SD sampai SMP, SMA, sudah terpapar dengan nilai-nilai Kristen. Kalau Roh Kudus gerakan, dia tidak dengan paksaan percaya Kristus, menjadi umat Tuhan. Tidak dengan paksaan. Nah itulah kenapa sekolah-sekolah Kristen itu harusnya dibangun banyak dan seharusnya sih harganya murah ya. Cuman ya lain soal lah kalau soal biaya. Karena itu untuk kebaikan bersama tujuannya. Bukan sekedar, ya memang penginjilan itu tugas penting, tugas utama, tugas pertama. Tapi ketika kita lihat sebagai warga negara Indonesia, kita harus juga turut mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kita harus turut terlibat dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Maka kita bangun sekolah-sekolah Kristen yang baik. Itu, Pak Ginting. Apakah ada lagi, Pak Ali? Masalah
pengajian dengan toa yang dia itu bagaimana Pak? Iya, Itu perdebatkan sampai Gus Dur turun tangan. Akhirnya Gus Dur menganjurkan, bukan melarang, dianjurkan jangan pakai toa. Apalagi bagi jam 3 jam 4 sudah dikumandangkan. Jadi bagaimana itu? iya, terima kasih Wali. Jadi memang kalau awal sejarahnya kan bukan pakai toa. Sebenarnya mereka imamnya itu naik ke atas tower, ke atas itulah towernya, kemudian berteriak pakai suara manusia sebenarnya. Tapi kemudian seiring perkembangan zaman, ya mungkin juga ada agenda-agenda tertentu dari beberapa orang, akhirnya pakai toa. Nah, secara prinsipnya, kalau mereka mengatakan itu untuk menyatakan nilai-nilai agamanya, kita harus hormatin. Tetapi ketika toa itu terlalu keras, akhirnya merusak hak kita untuk tenang, ada hak-hak tertentu yang dilanggar, ya kita juga mestinya sadar dong. Itu berarti mereka juga sedang melanggar hak kita. Ada satu hal yang salah. Dan kalau mereka diberikan kesempatan untuk seperti itu, maka kita pun juga seharusnya diberikan kesempatan untuk dengan suara lantang memberitakan firman, pakai toa juga. Tapi sebenarnya, ini karena kita kan di Jawa. Kalau saya pergi sempat ke tempatnya mertua saya di Sangir, itu yang mayoritas Kristen, itu kondisinya terbalik. Kalau di sini ada keramaian, kita dekati suara keramaian, biasanya ada suara dari jauh kan, suara kayak suara samar-samar tapi rame kan. Kalau kita dekati, kita akan dengar suara, kalau nggak dangdut, ya sound horek itu. Atau kalau enggak, ya paling suara pengajian dan segala macam. Kalau di Sangir, Pak, ketika ada keramaian gitu, kita deketin, itu suaranya, suara pujian. Suara lagu-lagu rohani. Jadi kondisinya sebenarnya sama. Cuman dalam kondisi yang, ya, orang-orang Kristen pun ketika lupa, ketika menyuarakan terlalu keras sampai merusak haknya untuk orang lain hidup tenang, yang agama lain, itu pun juga berarti sedang melanggar. Itu juga perlu perlu introspeksi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai benar-benar ada pasal yang dilanggar, hak yang dilanggar, ya itu bisa masuk ke jalur hukum sebenarnya. Tapi ya, di Indonesia semua abu-abu, sayang sekali. Itu, Pak Ali. Oke, apakah ada lagi? Iya, Pak Derson. Yang saya tangkap tadi bahwa beribadahlah hak asasi manusia ya, Ya, Pak, betul. ya, yang harusnya dilindungi oleh negara ya. Iya. Tapi kok prakteknya untuk beribadah agak susah ya, maksud saya. Iya. Jadi sepertinya kayak berangan-angan, itu jauh praktek dengan teori gitu loh. Ini bukan cuman Kristen ya, beberapa negara agama lain juga susah gitu ya, kecuali yang mayoritas. Yang kedua, tadi di pembukaan Bapak ada ngomong bahwa adalah suatu achievement ya, bahwa kita punya profesor yang bukunya bisa diakuin dicetak di Gramedia ya. Iya, betul. Ini apa nggak bisa dipakai menjadi suatu, kalau memang suaranya bisa didengar di kawasan sana, apakah ada upaya-upaya dari profesor kita ini atau dari sinode kita atau apa untuk merespon daripada kebebasan beribadah ini Pak gitu loh. Mumpung tadi kan ya mumpung orang umum aja menghargai tulisan ini, apakah bentuknya kalau statement yang lain bisa didengarkan atau hanya tulisan aja didengarkan? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, Pak Derson. Ya memang kalau, ya ini kan satu ideologi sebenarnya Pancasila. Memang idealnya, ideologi dijalankan dengan baik itu harusnya seperti ini. Dan mungkin dalam sejarahnya, generasi yang awal-awal, Orde Lama mungkin sampai ke Orde Baru masih agak-agak ya berusaha lah supaya kebebasan beragama itu dilindungi. Tapi kemudian mungkin Orde Baru ya Orde Baru mungkin sudah mulai agak ada penekanan itu. Di Orde Lama mungkin ya karena masih Bapak Bangsa masih ada, Bapak-bapak bangsa, kemudian rumusan Pancasila juga masih terus digodok. Masih ada usaha-usaha untuk membela agama-agama kita orang Kristen untuk bisa ibadah dengan lebih aman dan segala macam. Masuk Orde Baru, kemudian reformasi, tapi di tengah-tengah itu untungnya ada ya Gus Dur tadi, yang dia juga membela hak-hak untuk beragama. Nah sebenarnya secara ideologi itu idealnya dan harusnya
kita yang hidup di bawah Pancasila itu menghargai semua agama. Ideologinya ada, ideologinya baik. Tapi perkara orang yang memimpin, orang yang menjalankan, orang yang mengajarkan ini, itu perkara yang lain. Jadi kadang memang ada, ya seperti kita lihat lah dalam kekristenan. Firman Tuhan itu mengajarkan baik, benar, ini kebenaran. Tapi kenyataannya orang Kristen banyak nggak yang penjahat? Banyak kan, ya sama aja. Ideologinya baik, tapi yang menjadi presiden misalnya, atau yang menjadi pemimpin-pemimpin DPR dan segala macam, ya cuman tahu teorinya aja tapi tidak menjalankan. Nah itulah, jadi tugas kita ya, setidaknya yang kita tahu, ya kita ajarkan lah minimal ke anak kita, Pancasila itu baik, kita nggak perlu melawan. Kita sebagai orang Kristen juga harus menghargai Pancasila. Ada nilai-nilainya tertentu. Kemudian orang-orang, kalau kita berkesempatan jadi pemimpin di perusahaan atau dimanapun, ya kita juga ajarkan ini, nggak masalah. Mungkin setelah kita penginjilan, memberitakan Kristus, atau kadang juga saya pakai Pancasila dulu baru memberitakan Kristus juga, itu kan bisa. Ya itu yang bisa kita lakukan di level grassroots ini, kalau kita nggak mau jadi presiden. Atau kalau kita nggak mau jadi masuk di politik. Tapi kalau bisa ya masuk politik. Nah, apa yang dilakukan Pak Ben, karena Pak Ben ini adalah seorang akademisi, jadi mau tidak mau memang yang dilakukan masih bertarung secara akademis dalam tulisan-tulisannya, dalam ranah akademis. Nah itu Pak Ben, makanya dia juga akhirnya ada terbitan tulisan-tulisan yang seperti ini. Yang itu, ya kalau orang-orang yang tadi baca tulisan ini, pasti akan langsung menghargai, pasti langsung akan lihat, oh ada perbedaan kualitas yang memang beda sekali. Orang-orang yang menghargai Pancasila dan yang menghina Pancasila tadi. Nah, kalau secara praktis ya, memang Pak Ben ini juga selain dia pendeta, juga profesor di akademis, sebenarnya Pak Ben itu juga banyak, ya dia sering komunikasi, sering berdialog dengan orang-orang yang anak-anak Tuhan yang terlibat di pemerintahan. Misalnya dengan Pak Ahok, dia tuh sering diskusi. Jadi dia, Pak Ben, Pak Tong, orang-orang yang di belakang layar yang memberikan ide, itu semacam menjadi penasihat spiritualnya lah untuk orang-orang yang terlibat di secara praktis. Umat Tuhan yang memang secara praktis masuk di dunia politik. Pak Ahok itu sering diskusi sama Pak Ben, sama Pak Tong. Kemudian juga jemaatnya Pak Ben, itu juga ada yang tokoh politik, ya mungkin sudah tahu lah, ada tokoh politik di jemaatnya Pak Ben. Nah itu Pak Ben mengajarkan nilai-nilai yang seperti ini kepada orang itu, supaya ketika nanti jadi pemimpin ya menerapkan nilai yang baik sebagai pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya nggak bisa, karena akademisi dan membuat tulisan sejujurnya memang tidak terlalu dihargai di bangsa ini. Tapi setidaknya ada usaha. Setidaknya ada karya, ada buah yang bisa dipakai. Nah sekarang pertanyaannya, kita masing-masing secara individu kan juga punya tugas sendiri lah sebagai orang Kristen di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Karena seperti tadi, kebaikan bersama itu bukan untuk masyarakat, tetapi oleh masyarakat. Setiap kita punya peran untuk kebaikan bersama itu. Itu, Pak Derson. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Hombing.